bagaimana caranya membuat teater pelajar itu menjadi menyenangkan, Bang? Nah itu menarik tuh Bang. Gimana tuh Bang caranya Bang? Sip, fix. Bahasan kita hari ini bagaimana caranya membuat teater pelajar jadi menyenangkan. Berdasarkan pengalamanku aja, membina beberapa teater yang ada di Jogja, waktu itu Jakarta, Jogja, terus Wonosobo juga pernah. Nah, kita akan share aja, karena kalau ngomongin bisa apa enggak, jujur aku belum bisa. Oke, itu ya. Yang pertama-tama kita fokuskan adalah apa sih persoalan teater pelajar? Jadi persoalannya satu, pasti jam latihan yang sangat sempit, izin orang tua pasti. Persoalan di dalam diri pelajar itu sendiri, Bang. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini, misalnya nih ada di dalam ekstra itu ada yang cinta monyet lah, Enggak, namanya cinta sejati biasanya. cinta-cintaan, terus pacaran, ngambek-ngambekan, terus itu pasti ganggu Ganggu stabilitas latihan. Kakak tahu aja. Enggak lah, aku kan pernah jadi pelajar. Tapi juga pernah pacaran kok. Nah persoalan yang lain lagi itu seperti ini. Satu anak itu nggak hanya cuma ikut satu ekskul, bisa 2 atau 3 ekskul dalam seminggu. Terus jarak rumah mereka itu dari sekolah sampai ke rumah mereka itu termasuk jauh, dan otomatis mereka nggak bisa latihan sampai malam. Apalagi kalau ada benturan dengan kepentingan sekolah, itu sulit banget kalau di dalam teater pelajar itu. Itu menarik tuh, asik sebetulnya. Cuma kalau misalkan yang jadi narasumbernya kita, sejujurnya kita juga belum pantas ya jadi narasumber. Belum pantas. Cuma kita ingin berbagi aja lah. Bagaimana membuat teater pelajar itu jadi menyenangkan. Setelah kita kumpulin tadi tuh persoalan-persoalannya. Persoalan teman-teman teater pelajar memang persoalan yang klasik ya, tapi tetap terjadi seperti itu. Setelah dikumpulkan tadi, kemudian apa sih resolusinya, apa sih kayak gitu. Yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa satu, kalau aku melihat teater pelajar itu bukan lembaga teater profesi, namun teater pelajar adalah sebagai wadah kreativitas untuk mengembangkan minat bakat teman-teman pelajar. Klasik memang, tapi itu kenyataannya. Akhirnya gini, kalau misalkan ada di teater pelajar kan nggak mungkin berdiri sendiri ya. Teater pelajar pasti akan ada di bawah naungan OSIS, jadi ekstrakurikuler gitu. Sementara kan ekstrakurikuler ada banyak tuh. Nah, persoalan-persoalan tadi sudah disebutkan. Fungsi teater pelajar itu, fungsi kita ikut teater tuh, fungsi pelajar itu ikut teater tuh apa sih? Tapi bagiku fungsi teater itu cuma satu, yaitu apa? Mengupgrade kualitas mata pelajaran yang ada di sekolah melalui pola latihan teater. Buat apa kita pinter acting, terus jago segala macam, walaupun itu perlu ya, tapi jago nih misalkan. Tapi sekolah ngecap ekskul teater itu adalah ekskul yang sangat menghambat, mengganggu, berisik, dan segala macam. Buat apa? Orang tua kita mensekolahkan kita, kecuali di SMKI ya yang ada jurusan teaternya ya. Tapi di sekolah-sekolah umum, di SMA, di SMK biasa, di SMK umum gitu kan. Menyekolahkan itu bukan untuk jadi seniman kok. Tapi bagaimana caranya bisa cepat lulus, lalu punya prestasi yang baik di mata pelajaran. Bagiku akan sangat menyenangkan sekali ketika para orang tua, para guru, apalagi sekolah tidak merasa terbebani karena siswanya, karena anaknya ikut latihan teater. Apakah pola latihan teater itu bisa mengupgrade kualitas pelajaran yang ada di sekolah? Selama pengalamanku sih sangat bisa. Jadi gini, kita lihat pola latihan teater dari latihan teater sampai pentas. Ada yang namanya kita dikasih naskah. Begitu kita dikasih naskah, kita pelajari naskah itu. Kita hafalkan, kita dialogkan, sehingga akhirnya pada saat pertunjukan kita tidak perlu lagi mengingat naskah. Naskah itu sudah menjadi dialog kita dan mengalir begitu saja. Bagaimana kalau naskah tersebut judulnya adalah buku paket pelajaran sekolah? Wow, sangat menyebalkan pelajaran sekolah itu. Bagiku pelajaran sekolah itu nyebelin gitu kan.
Tapi mungkin bagi teman-teman pelajar yang saat ini tidak ya. Tapi bagiku sangat menyebalkan. Tapi begitu aku ikut latihan teater, aku dikasih saran bagaimana kita alokasikan, kita pindahkan naskah yang harus kita hafal. Aku kalau menghafal naskah Hamlet, terus apalagi Romeo and Juliet atau Oedipus, The Coronus atau naskah-naskahnya W.S. Rendra yang tebel-tebel itu cepet banget hafalku karena aku nikmat kan. Akhirnya bagaimana caranya memindahkan kenikmatan itu ke mata pelajaran. Jadi dianggaplah buku mata pelajaran ini adalah sebuah naskah. Begitu itu dianggap, kapan pentasnya dihafalkan, didialogkan. Pentasnya itu pas UAS, pas UTS, pas UN kalau Mas Menteri masih menggelar UN ya. Sehingga akhirnya kita seperti pentas di dalam kelas itu kita seperti pentas. Pentas ini judulnya UTS kayak gitu. Nah, aku selalu mengalokasikan logikaku dan aku share. Dan syukur alhamdulillah, puji syukur Tuhan, puji Tuhan, beberapa teman pelajar yang jadi ketua ekskul teater di Wonosobo misalkan, itu juga sekaligus ketua OSIS, sehingga akhirnya si ekskul teater ini bisa diistimewakan, nggak hanya lewat FLS 2N, misalkan ada FLS 2N atau pentas-pentas seni lain, mereka dipercaya untuk itu. Karena apa? Karena tidak meninggalkan pola pelajaran sekolahnya. Itu salah satu fungsi teater. Dari penjabaran di atas tadi, akhirnya pada puncaknya kita akan membahas bagaimana membangun pola teater pelajar jadi menyenangkan. Ada beberapa poin yang ingin ku sampaikan untuk teman-teman semua. Yang pertama adalah mulailah dari diri teman-teman yang sekarang ikut ekskul teater ataupun yang mau ikut ekskul teater nantinya ya, fokus pada satu ekskul aja dulu. Ya memang nggak menutup kemungkinan bisa banyak, tapi itu akan menyita energi kalian. Terus mulai lihat ke diri kita, sebetulnya passion kita tuh apa sih? Kalau memang benar-benar yakin passion kita, gue udah nyaman nih di teater nih, kayak gitu kan, ya, terus jalanin. Kalau kita yakin, belajar fokus. Lantas bagaimana dengan yang sekedar hobi, atau cuma ingin sekedar nongkrong, atau ikut pacarnya, atau banyak atau yang lain ya. Nah, kalau ini menurutku adalah para pembimbing ini harus punya trik, gitu kan? Dan aku yakin para pembimbing pasti punya trik-trik menarik untuk untuk melihat atau mengatasi bagaimana yang nggak suka banget atau yang cuma sekedar ikut-ikutan aja jadi mencintai teater itu. Pasti punya trik itu, aku yakin banget. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi antar grup atau antar ekskul sekolah. Terus komunikasi dengan pihak sekolah. Dan yang paling lebih penting lagi adalah komunikasi dengan orang tua. Jujur saja, kesalahpahaman sering terjadi dan akhirnya membuat teater kita jadi bangunan teater kita jadi goyang. Itu cuma gara-gara kita hilang komunikasi. Contoh yang paling dekat nih ya, misalkan komunikasi dalam grup. Kalau menurutku mulailah dari di WA grup misalkan, karena sekarang lagi pandemi kan, kita nggak ketemu, grup teater kita kosong. Kita mulai aja, siapa yang ingin memulai duluan, mulailah dengan membahas atau update info seputar kesenian, seputar teater, seputar apapun kayak gitu dengan teman-teman di grup. Nggak harus teater juga lah, mata pelajaran juga bisa. Yang paling penting adalah komunikasi di WA grup atau komunikasi secara online sebelum pandemi ini selesai, itu tetap terjalin dengan baik. Itu yang pertama. Hal yang paling sangat dilarang di dalam komunikasi, apalagi di dalam WA grup adalah cuma satu, gibah. Walaupun sebetulnya gibah itu enak banget, ngegibahin orang itu enak banget, sumpah. Ya, nggak ada topik jadi ada topik pembahasan. Cuma nggak ada fungsinya. Terus kalau kita ngerjain sesuatu yang nggak ada fungsinya buat apa? Kalau misalkan mau mendetail lagi, ikutin channelnya Field Trip PAI, lalu kita akan diskusi di situ ya. Berikutnya adalah komunikasi dengan sekolah. Ini yang paling penting nih teman-teman. Kadangkala kita sudah merasa jumawa jadi ekskul teater, tidak perlu komunikasi sehingga akhirnya kehilangan wilayah latihan, rebutan tempat, nyalain orang. Tiba-tiba ngajuin proposal langsung ke sekolah, jebret dananya sekian.
Sekolah pusing, emang sekolah ngurusin teater doang. Jadi mulailah berkomunikasi ke dalam wilayah grup. Ke dalam wilayah sekolah. Artinya kalian kan punya pembina OSIS tuh, atau kalian punya ketua OSIS. Serahkan dulu programnya. Kita lagi ngejalanin program ini nih dan segala macam nih. Jangan bicarain dana dulu. Aku yakin kok walaupun persoalan dana itu penting, tapi dana itu juga akan mengalir dengan sendirinya ketika program kita jelas. Lalu aktif di forum-forum. Teman-teman bisa searching di internet forum-forum diskusi tentang teater, baik itu teater pelajar maupun teater independen atau teater yang lain, konsep teater dan segala macam, bisa aktif dan di-share jadi bahan diskusi. Itu asik kayaknya. Yang sangat penting dari dua hal komunikasi di atas adalah komunikasi dengan orang tua. Kadangkala kita kehilangan komunikasi dengan orang tua karena papa sibuk, mama arisan kayak gitu kan. Atau bagaimana, nah lewat pandemi ini semoga komunikasi teman-teman dengan orang tua bisa lebih akrab lagi. Dan jangan jadi profesor di depan orang tua. Maksudnya gini, kadangkala ketika kita ketika kita menginginkan sesuatu dan melempar ide atau gagasan atau apa di depan orang tua, kita seperti orang yang mengajari orang tua dan bahwa orang tua itu lebih goblok daripada kita. Orang tua itu nggak pernah tahu masalah kita. Kita harus ingat teman-teman, orang tua itu pernah muda duluan. Sebelum kita lahir, orang tua duluan yang lahir. Dan kita harus sadari itu. Lalu yang harus teman-teman sadari betul di orang tua itu cuma punya dua opsi teman-teman. Opsi pertama adalah orang tua selalu benar. Jadi nggak ada yang bisa membantah orang tua. Ingat itu. Selama kamu masih melegitimasi bahwa itu adalah ayah ibumu, papa mamamu, jangan pernah menyalahkan. Karena opsi pertama ini yang dipegang sama orang tua. Orang tua selalu benar. Dan masuk ke opsi kedua. Bagaimana kalau orang tua yang salah? Kembali ke opsi pertama. Orang tua selalu benar. So, teman-teman harus pintar berkomunikasi dengan orang tua. Tentunya mereka juga akan paham kalau komunikasi kita baik, penuh tata krama, sopan santun, dan segala macam. Bagiku, teater itu bagaimana mengejawantah mata pelajaran atau pelajaran-pelajaran baik itu di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari untuk jadi bahan ajar hidup kita. Oke, sorry aku sambil ngerokok ya. Ternyata ngomong di depan kamera itu juga agak nggak pede saya ini ternyata ya, saudara-saudara. Dua persoalan tadi yaitu bagaimana memulai teman-teman, memulai proses, lalu komunikasi. Nah, ini ada yang ketiga. Yang ketiga itu bentuknya adalah sebagai sebuah kesadaran bahwa tidak ada proses yang instan. Tidak ada proses yang simsalabim, abrakadabra langsung jadi, plang kayak gitu, nggak ada. Semuanya pasti ada proses yang sangat panjang. Artinya teman-teman harus paham betul bahwa menikmati sebuah proses teater itu tidak selamanya diisi dengan derai tawa. Kecenderungan tiba-tiba begitu sutradaranya galak kah atau pembimbingnya galak, drop mentalnya. Tidak. Sutradara yang galak atau pembimbing yang galak itu karena dia punya niat untuk membangun sebuah proses ini, sebuah prosesnya teman-teman itu jadi keren, jadi hebat. Dan salut untuk para pembimbingnya teman-teman di sekolah, salut untuk orang-orang yang berteater. Nggak semuanya diisi dengan derai tawa, kadang ada tangis, sering kali ada tangis, ada marah, ada bingung, ada takut, ada cemas, itu campur aduk jadi satu. Artinya gini, seperti menanam, kita itu ketika kita menanam sesuatu, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik, itulah yang akan kita panen. Teater itu akan jadi sangat menyenangkan ketika kita sadar betul bahwa proses itu tidak menyenangkan sama sekali. Maksudnya kesenangan-kesenangan kita akan hal yang derai tawa, nggak terlalu serius dan segala macam, nggak. Itu tahayul itu. Itu satu buah proses teater yang tahayul. Teman-teman kira-kira itu dulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada saran, ada kritik, ada apa, jangan lupa klik
channel kami, subscribe, komen, like, dan bagikan. Kalau misalkan memang merasa bermanfaat obrolan kita ini, bagikan ke teman-teman yang lain.